Oke, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai begal nasab habaib ya teman-teman. Jadi kita shout out dari konten pemerintahan bobrok Jokowi dulu. Kita bahas mengenai Abbas Buntet teman-teman semuanya ya. Jadi Abbas Buntet di sini tantang debat daripada Abbas Buntet oleh Garut. Nah, ini beliau ini luar biasa teman-teman keilmuannya, guru 3 Garut ini. Nah, kita lihat dulu videonya seperti apa. Si Abbas Buntet ini mengatakan, saya dan para ulama-ulama mungkin, kamu itu bukan alim, bukan ulama kamu itu. Ya, kalau siapa? Kalau si Abbas Buntet ini ulama, saya dewa. Saya jauh lebih tinggi ilmunya daripada si Abbas Buntet. Saya bisa katakan itu, dan saya bertanggung jawab atas perkataan saya. Jauh ilmu saya lebih tinggi daripada si Abbas Buntet ini. Ya, kamu kalau nggak percaya, datang aja ke rumah. Atau nanti kita samperin saja si Abbas Buntet ya. Atau si Abbas Buntet kalau mau saya ajak debat lah tentang permasalahan apa, akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu. Dan ilmu saya jauh lebih tinggi daripada si Abbas Buntet, tetapi saya sendiri malu. Saya itu bukan seorang ulama, bukan seorang alim, enggak. Ya disebut ustadz aja sama orang lain, saya tidak mengustadkan diri begitu. Karena ilmu itu betapa jauh. Kalau kamu mau tahu ya bagaimana cara membaca kitab, misalkan orang-orang yang ada sekarang itu yang mengaku diri bisa membaca kitab kuning, yang mengaku diri bisa membaca kitab Turos, itu sebetulnya jauh, amat sangat jauh sekali level membaca mereka itu daripada level membacanya para ulama. Kalau kalian mau tahu misalkan ya ulama nih, siapa yang yang kuat atau yang betul-betul bisa membaca kitabnya para ulama, tuh lihat Imam Ad-Dasuki. Imam Ad-Dasuki itu Masya Allah, kalau membaca beliau itu ya, dalam pengertian tatkala beliau membaca kitabnya Imam Sanusi, Imam Ad-Dasuki tatkala membaca kitabnya Imam Sanusi kemudian mengomentari Imam Sanusi di dalam Ummul Barohin, kamu akan tercengang jauh sekali cara membaca kita dengan mereka. Terus si Abbas Buntet ini cuman gara-gara bisa mentarkib begitu ya, itu pun entah bener atau kagak, nanti akan kita buktikan kalau memang ada kesempatan buat debat sama si Abbas Buntet ini. Udah berani pakai imamah begitu ya, ngomong jadi kita ini ya sebagai udah gitu-gitu, nggak penting ya. Yang keluar dari mulut kamu itu banyak sekali kesalahpahamannya. Ada ilmu, ada sedikit banyak kita katakan. Kita akan saksikan lagi nih. Karena ini adalah demi untuk penyelamatan agama, bangsa dan negara. Itu jadi isu Islam wal Muslimin, wa isu Indonesia wal Indonesian itu yang saya terapkan itu. Maka kemudian muncullah satu lagi ya yang ditekankan bahwa ini tadi katanya sedari awal sudah ada keresahan. Jadi pada akhirnya memang si Abbas Buntet ini mengakui sedari awal sudah ada sentimen negatif terhadap Bani Alwi begitu. Dengan kata lain ya, rebutan panggung dengan PD. Dengan kata lain ya, rebutan panggung, kalau mau kita katakan demikian. Pemikiran di dalam diri saya, ini gimana caranya? Sedangkan yang saya lihat itu dari khususnya klan Ba'alwi dan kalangan Wahabi di Nasrani melakukan hal-hal yang cukup membahayakan di negeri ini, khususnya untuk rakyat Indonesia, yang bisa merubah mental, baik mental keagamaan ataupun mental kebangsaan. Maka saya berpikir, ketika saya mau ada gerakan itu, pernah saya itu mau mengumpulkan kiai-kiai muda Nahdlatul Ulama, waktu itu tempatnya di Cilacap itu sebelumnya, jauh sebelumnya, itu sekitar 4 tahun sebelumnya. Saya waktu itu masih ada Gus Dur. Cuma Gus Dur waktu itu bilang, Gus jangan Gus. Saya kan matur ke Gus Dur. Masih ada Gus Dur. Saya kan matur ke Gus Dur. Cuma Gus Dur khawatir, Gus saya tahu sampean kan orangnya galak. Sampai orangnya keras, nantinya jangan sampai terjadi nantinya terlalu ekstrim. Boten Gus Dur, boten. Cuma ini kan. Nah, kalau Gus Dur pada hakikatnya saya nggak percaya sama omongannya si Abbas Buntet itu. Jadi kalaupun apa sih yang dibicarakan, bagaimana kronologi pembicaraannya, dan apakah si Abbas Buntet ini bisa dibenarkan pembicaraannya, nggak bisa dibenarkan pembicaraannya, maksudnya tidak bisa dipercaya. Dan kalaupun itu memang benar apa yang terjadi dengan Gus Dur, so what begitu ya. Apa kemudian urgensinya dibicarakan? Cuman mencatut orang aja tuh. Gerakan itu setuju aja. Kemudian asal jangan lari dari konteks Nahdlatul Ulama dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau saya bilang saya nggak bakal. Lah kemudian cuma kan ketika terjadi gejolak yang sangat luar biasa, apalagi muncul patokannya pondasi sejak awal, pondasi daripada
PWI Laskar Sabila itu adalah tesisnya Kiai Imaduddin Al-Bantan. Waktu itu pertama kali langsung menemui beliau. Ini kamu itu kesal dulu, kemudian ada tesisnya si Imad atau tesisnya si Imad dulu baru kamu itu kesal begitu. Ya itu apa sih sebetulnya? Jadi sebelum ada tesisnya si Imad itu pikirannya si Abbas Buntet sampai datang ke Habib Lutfi itu kan Bani Ba'alwi dulunya Rasulullah SAW. Terus kalau memang di hati kamu itu ada kejanggalan, kenapa kamu masih cari-cari muka sama para habaib itu? Ya sebelum isunya fitnahnya menyebar seperti ini, apa kemudian niat kamu saat itu waktu datang cawe-cawe ke Habaib Ba'alwi? Saya malah ya sebelum ada nasab itu saya nggak pernah, sebelum ada isu nasab ya saya nggak pernah datang para habaib itu, nggak pernah ya. Kalau memang misalkan sedari awal ya itu tidak menjadi concern saya begitu, tidak menjadi concern kita, ngapain begitu? Nggak pernah saya datang ke para habaib itu sebelum ada isu nasab. Justru setelah ada isu nasab saya jadi dekat sama beberapa Ba'alwi itu, dan subhanallah mereka itu orang-orang luar biasa ya, orang-orang luar biasa. Anda dekat sama Ba'alwi, Anda itu tidak, ini sepengalaman saya begitu ya, Anda itu tidak akan mendapatkan orang yang senyata mereka gitu. Dalam pengertian mereka itu kalau nggak suka ya bilang nggak suka, kalau suka ya bilang suka, itu mereka. Dan kita kan tinggal menerima saja begitu. Kalau misalkan mereka tidak suka kepada kita, apa sih yang menjadikan mereka tidak suka kepada kita? Kan selesai. Kalau misalkan kita memang melihat ketidaksukaan mereka kepada kita itu ada sesuatu yang buruk di dalam diri kita, tinggal kita selesaikan, tinggal kita benahi begitu. Kalau kita mau membenahinya, kalau nggak mau tinggal kita jauhi orangnya, selesai. Ya habaib itu banyak, tipe-tipenya banyak, yang rocker ada, yang dangduters ada begitu. Betul. Saya tuh kalau lihat kemarin ya kayak siapa itu kemarin cewek-cewek itu Diana Murni itu saya kesel begitu. Tapi saya lebih kesel lagi kalau lihat orang kayak si Abbas Buntet ini, udah bodoh pakai imamah, ngomong kayak yang bener. Kalau si Diana Murni itu orang ketipu sama si Diana Murni masih udah keterlaluan begitu ya. Ini kalau yang orang-orang yang ilmu agamanya cetek sama si Abbas Buntet ini sama si Imad itu pasti ketipu. Yang cetek ilmu agamanya. Saya katakan semua yang ada di barisan si Imad itu ilmunya cetek-cetek. Saya katakan itu, saya berani bertanggung jawab di dunia wal akhirah. Di dalam urusan agama di dunianya dan di akhirat saya bertanggung jawab. Perkara urusan agama mereka itu jauh lebih rendah daripada saya, terutama di dalam ilmu mantik dan ilmu kalam. Itu saja dua ya. Yang lain-lainnya saya tidak berani mengklaim dulu. Beliau. Tapi saya lebih kesel lagi kalau lihat orang kayak si Abbas Buntet ini, udah bodoh pakai imamah, ngomong kayak yang bener. Kalau si Diana Murni itu orang ketipu sama si Diana Murni masih udah keterlaluan begitu ya. Ini kalau yang orang-orang yang ilmu agamanya cetek sama si Abbas Buntet ini sama si Imad itu pasti ketipu. Yang cetek ilmu agamanya. Saya katakan semua yang ada di barisan si Imad itu ilmunya cetek-cetek. Saya katakan itu, saya berani bertanggung jawab di dunia wal akhirah. Di dalam urusan agama di dunianya dan di akhirat saya bertanggung jawab. Perkara urusan agama mereka itu jauh lebih rendah daripada saya, terutama di dalam ilmu mantik dan ilmu kalam. Itu saja dua ya. Yang lain-lainnya saya tidak berani mengklaim dulu. Beliau dan saya konfrontir. Sampai saya minta kitabnya sampai ada berapa patokan? Ada 9. Kirim sama saya. Kirim, tak pelajari sama saya. Tesisnya juga tak pelajari sama saya. Jadi gagasan ini sebelum ada tes Kiai Imad apa sudah? Yang waktu di Gusur sebelum. Jadi cuma waktu itu kan belum ada penggerakan PWI, belum ada. Ya, PWI belum ada. Ya, artinya si Roma aja bingung dengerin Abbas Buntet ini kemana, timeline-nya nggak jelas. Atau melihat gejala-gejala dari kaum Ba'alawi ini sebelum ada tesis Kiai Imad. Sebelum ada tesis. Saya sudah berpikir, kalau saya matanya itu alhamdulillah terbuka mata saya, ini ada satu pengkerdilan terhadap para ulama-ulama Nusantara dan glorifikasi terhadap klan-klan Ba'alwi. Maka dari itu ini kalau dibiarkan ini udah habis. Saya semuanya sangat berbahaya sekali dan harus ditangani. Cuma pijakan gerakan saya apa? Ternyata muncullah tesis Kiai Imad. Saya pelajari ternyata betul ya ini. Jadi apa yang keresahan itu ya, keresahan si Abbas Buntet. Entah, kalau saya lihat ini urusannya urusan panggung, urusan laku-lakuan di masyarakat pada awalnya itu hasad asalnya. Sahih. Panjenengan mari kita bergerak, akan saya buat wadahnya. Cuma kan ini dasar spiritualnya apa? Saya bilang, nanti dulu saya tak bangun dulu dasar spiritualnya.
Ternyata saya pelajari, saya buka Al-Quran. Waktu itu saya mempelajari perjalanannya beberapa kali. Oke, sebentar. Nah, di sini akan agak muter-muter si Abbas Buntet itu ya. Saya mau katakan dulu seperti ini, bahwa yang dilakukan si Abbas Buntet ini dari awal dia sudah mau mengkritisi para habaib begitu ya. Kemudian sudah ada landasan, katanya si Imad ini sudah ada landasan ilmiahnya, kemudian landasan spiritualnya apa? Kemudian akhirnya cari-cari Al-Quran. Nih ya, pola pikir seperti ini adalah sudah namanya pola pikir bias. Ini sudah ada bias ini. Dalam pengertian bahwa kamu itu tidak boleh membaca Al-Quran, membaca hadis, kemudian di dalam pikiran kamu itu sudah ada kesimpulan ini mau dibawa kemana, begitu. Nggak boleh. Saya misalkan ya mau mau membatalkan nasab Bari Ba'alwi, tapi apa yang menjadi pijakan saya? Kemudian saya cari Al-Quran. Nggak boleh. Itu pola pikir bias namanya. Kalau kita mau membaca Al-Quran, kita itu harus netral, harus bersih. Makanya kenapa kita mempelajari funun, fan-fan ilmu itu. Karena supaya tatkala kita membaca Al-Quran, tatkala kita membaca hadis, semua ilmu fan yang ada di dalam diri kita itu hadir, melihat itu tanpa hawa nafsu, tanpa bias apa yang ingin kita bawakan gitu. Nih, yang namanya Al-Quran itu bahasanya umum, bahasanya itu global kebanyakannya. Itu Thariqatul Quran itu ijaz, ya. Dia itu selain dia itu membawa mukjizat, dia juga membawa prosa, membawa gaya bahasa yang luar biasa. Jangankan untuk kita saat ini, untuk para sahabat saat itu pun ini adalah gaya bahasa yang luar biasa. Nah, gaya bahasa yang luar biasa seperti itu banyak berkata-kata dalam permasalahan yang umum. Makanya kenapa untuk memahami Al-Quran banyak sekali kita membutuhkan kepada sumber luar atau sumber yang lebih khusus di dalam Al-Quran itu sendiri. Nanti disebut tafsir Quran bil-Quran atau Quran bil hadis atau Quran bil hadis. Nanti thariqat tafhimnya, jalan memahaminya itu harus pakai ro'yu mau tidak mau. Di situ ada nahwu, soroh, balaghah, kemudian ada mantik dan lain sebagainya. Nah, sehingga kalau kamu itu memiliki bias ya, kamu punya goal dulu nih sebelum membaca Al-Quran. Kemudian kamu itu membaca Al-Quran, pasti kamu akan mendapati dalil apapun untuk mendukung apa yang sudah ada di dalam pikiran kamu. Ya, kita ini loh bisa, kalau misalkan saya mengatakan saya pengen kawin sama 9 cewek nih, tapi gimana ya, pengen lebih dari 4 begitu, apakah ada? Kamu cari di Al-Quran, kamu bakal bisa menjadikan Al-Quran itu sebagai apa? Sebagai dalil. Ya, fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba, itu pakainya waw itu lebut lakil jami, bakal bisa itu 2 tambah 3 tambah 4 jadi 9, bakal bisa. Bukan seperti itu memahami agama. Nah, inilah kebodohan yang saya maksud ada di kelompoknya si Imad, termasuk di dalamnya si Abbas Buntet, apalagi si Roma Irama. Ngeri saya melihatnya gitu ya. Ini lebih berbahaya daripada si Diana Murni itu, orang-orang di kelompoknya si Jokowi itu lebih berbahaya orang-orang kayak gini. Tapi inilah kebodohan yang saya maksud ada di kelompoknya si Imad, termasuk di dalamnya si Abbas Buntet, apalagi si Roma Irama. Ngeri saya melihatnya gitu ya. Ini lebih berbahaya daripada si Diana Murni itu, orang-orang di kelompoknya si Jokowi itu lebih berbahaya orang-orang kayak gini. Khususnya ini kita akan lihat muter-muternya nih. Dan juga para nabi yang disebut ulul azmi itu, termasuk Nabi Musa, Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Daud, Nabi Sulaiman, termasuk Nabi Yunus. Saya pelajari, dan ada satu tugas yang paling penting para nabi, khususnya yang disematkan kepada baginda Rasulullah SAW, yang tidak disematkan pada yang lainnya. Apa? Yaitu sifat musaddiqul lima ma'akum. Nah, ini muter-muter lihat ya nanti. Seperti dalam Al-Quran itu ada withaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabi wa hikmah. Ketika Allah mengambil sumpah perjanjian para nabi dan para rasul, sebagian para ulama mengatakan ini zamannya zamanul arwah, nabi dan rasul dikumpulkan. Kemudian Allah mengatakan lama ataitukum min kitabi wa hikmah, kalian akan menjadi rasul dan nabiku, memberikan petunjuk kepada umat manusia. Akan aku beri modal untuk kalian, yaitu satu kitab. Nomor 2 hikmah. Wakilah para ulama menafsirkan hikmah di sini ada di antaranya mukjizat di antaranya. Kemudian Allah mengumumkan tsumma ja'akum rasulun musaddiqul lima. Ada yang menafsirkan juga syariat itu ya. Enggak istimewa menukil-nukil seperti ini. Kemudian akan datang seorang rasul. Jadi Rasulullah sudah diumumkan sejak dulu akan datang. Jadi kalau kita mengadakan Maulid Nabi itu karena maksud sepatah menyambut kelahirannya beliau, kedatangan beliau, sebab ada kata Allah akan datang seorang rasul, sifatnya musaddiqul lima ma'akum. Itu maka menurut sebagian para ulama termasuk Imam Ibnu Arabi mengatakan musaddiqul lima ma'akum itu enggak jelas-jelas selesai ya. Ini loncat dulu nih kepada wahdatul wujud nih. Rasulullah musaddiqul lima ma'akum itu Nabi Muhammad SAW. Dan maka kanjeng Nabi itu punya sifat yang terkenal, musaddiqul lima ma'akum,
Diturunkanlah Al-Quran. Al-Qurannya sifatnya tasdiqan lima baina yadayh. Itu hampir sama. Cuma bedanya kalau tasdiq itu kata santri bentuk masdar. Kalau musaddiq itu bentuk isim fa'il. Asalnya dari lafaz saddaqa. Saddaqa yusaddiqu tasdiqan fahuwa musaddiqun. Tapi perannya sama. Musaddiqul lima ma'aqad. Anak SMP juga bisa cuman kayak gitu. Istiqok apa? Istiqok kubro itu ya. Istiqok sugro itu. Istiqok sugro itu mudah, orang-orang anak SMP juga udah bisa. Kalau Abbas Buntet mau mengeluarkan keilmuan, coba dii'lal lah minimalnya itu ya, dii'lal. Setelah dii'lal nanti pakai istiqok yang kubro, kemudian nanti dicari itu sodako, dari sodako itu nanti apa, ada ilatnya di sana apa tuh, persamaannya di antara tiga itu ilmunya udah susah. Itu Syekh Yusuf yang luar biasa bisa gitu-gitu. Ini menunjukkan nggak apa sih. Nah, apa saya pelajari ini berarti inti daripada tugas dan perjuangannya Nabi dan Rasul, khususnya Rasulullah SAW itu musaddiqul lima ma'akum. Ternyata musaddiqul lima ma'akumnya Rasulullah itu sangat luar biasa. Musaddiqun itu asalnya daripada sodako. Balik lagi itu mengikuti wazan fa'ala, asal dari wazan mujarrad fa'ala sodako, yang melahirkan lafaz as-sidqu, jujur. Dan jujur inilah menjadi sifat inti daripada seluruh para nabi dan para rasul, khususnya Rasulullah SAW. Allah itu coba membahas lafaz-lafaz kayak itu, apa keistimewaannya. Coba kamu cari tahqiqul makna. Ya, apa sidqun itu di dalam apa takrifnya, jenisnya apa, fasolnya apa yang membedakan dengan al-haqqu nanti, supaya nggak tercampur kayak si Abbas Buntet ini kecampur nih. Maka as-sidqu apa di antaranya adalah izharul haq, melahirkan, memunculkan kebenaran. Maka Allah mengatakan la taktumul haqq wa antum, jangan kalian sembunyikan kebenaran Gitu itu kan? sementara kalian tahu bahwa itu benar ini. Nah, itu sudah bercampur. Saya mengatakan begini dulu ya, si Abbas Buntet ini bodoh dalam pengertian minimalnya dia itu sudah mengaku makom yang bukan makomnya. Nih, dia itu tidak bisa membedakan sidqun dengan hakun, itu tidak bisa membedakan ya. As-sidqu dan al-haqqu itu tidak bisa membedakan. Sidqun itu nanti pada akhirnya jadi adalah sifat dari perkataan. Hakun itu dia lebih umum daripada sidqun itu. Apabila perkataan sesuai dengan kenyataan, maka itu adalah qaulus sidqin. Nanti orangnya menjadi orang yang shodiq. Kalau misalkan nanti ada orang mengatakan bahwa itu adalah benar, itu sodako, karena itu perbuatan membenarkan. Kemudian nanti kalau misalkan itu perbuatan atau apa namanya itu perkataan itu berdasarkan dari itikad itu nanti disebut itikadun hakun. Dia adalah itikad yang hak perkaranya. Jadi kalau hak itu dia samanya sesuatu dengan hukum, dengan waqi'nya juga bisa disebut hak, itikadnya juga bisa disebut hak. Inilah kebodohan yang saya maksud. Luar biasa teman-teman semua ya. Abbas Buntet ya, selamat mengikuti orang bodoh seperti dia tuh. Kalau yang ngomongnya ini santri kelas 3, kelas 4 pinter. Ya, kelas 3, kelas 4, 3 tahun 4 tahun pesantren ngomong kayak gini pinter. Kalau santri itu kalau ngomong kayak ulama Allah itu mah tuh pengetahuan umum kayak gitu mah nggak jadi hebat orang cuma ngomong-ngomong kayak gini. Jangan kalian sembunyikan. Nah, ini diantaranya melahirkan sesuatu yang hak. Itu adalah sesuatu kebenaran yang sesuai dengan real, dengan data bukti yang ada, empirisnya ada, ilmiahnya ada. Makanya Al-Quran sebagai doktrin agama yang sifatnya dogmatis, tapi bisa dibuktikan secara empiris dan saintifik. Nah, ini tolol. Coba kita ulang sekali lagi ya. Sesuai dengan real, dengan data bukti yang ada, empirisnya. Sementara kalian tahu bahwa itu benar ini, jangan. Ini hak apa katanya? Nah, ini diantaranya melahirkan sesuatu yang hak. Itu adalah sesuatu kebenaran sesuai dengan real, dengan data bukti yang ada. Nah, enggak, bukan suatu kebenaran sesuai dengan real. Realnya itu al-haq, realnya itu. Makanya realnya itu hak ya, yang realnya itu kadang-kadang kita punya akses atau tidak punya akses. Nanti yang hak ini dia ada sesuatu yang mengikutinya. Ada apa? Ada dalil, nanti ada lawazim. Lawazim ini kalau dekat dengan kita dia jadi dalil. Tuh Abbas Buntet. Ya, kemudian dikatakan bahwa yang namanya hak itu pasti ada empirisnya. Enggak. Nih sekali lagi kita kalian tahu bahwa itu acak-acakan si Abbas Buntet ini mikirnya. Nah, ini diantaranya melahirkan sesuatu yang hak. Enggak, al-haq itu tidak dilahirkan. Al-haq itu demikian adanya. Ya, tidak dilahirkan itu. Perkataannya nanti yang sidik. Itu adalah sesuatu kebenaran. Ya, qaulul haq bisa karena lebih umum. Sesuai dengan real, dengan data bukti yang ada. Bukan sesuai dengan real, dengan data bukti yang ada. Data bukti yang ada ini nanti menjadi dalil. Jadi perkara benar itu dia ada yang kita punya akses secara langsung, seperti bulatnya matahari itu kita punya akses secara langsung. Ada yang kita tidak punya akses secara langsung.
Seperti apa? Seperti adanya surga dan neraka, atau seperti adanya pertanyaan kubur. Kita tidak punya akses secara langsung, mana bil hissi, nggak bisa. Makanya kita butuh apa? Butuh dalil. Nah, dalil ini dia ada yang bersifat nakli, ada yang bersifat akli, atau nanti kalau misalkan kita berbicara kebenaran dalam skala besar, dalam skala umum, termasuk di dalamnya ilmu-ilmu yang ada empirik, itu bukti empirik nih, empiriknya nih yang bisa kita teliti, bukan al-haknya sendiri. Tidak semua haknya itu bisa diteliti secara empirik, nggak ada. Jadi bukti empirisnya ada, belum tentu begitu, belum tentu. Nah, kalau kita misalkan mau melihat seperti siksa kubur, apa bukti empirisnya? Kamu mau gali kubur, kemudian di situ ada api, begitu keluarnya nggak bisa. Ya itu logis, nanti pola pikirnya logis kemana? Ke Nabi Muhammad SAW yang tidak mungkin salah, begitu logik nanti. Jadi kebenaran itu ada yang bisa diakses dengan data empiris, ada yang bisa diakses dengan data, bukan dengan data empiris, dengan penalaran logis, begitu. Dan ini penalaran logis tidak semua orang mampu untuk mengaksesnya, termasuk di dalam Abbas Buntet. Makanya kenapa sampai menggugurkan Imam Alwi sebagai tulisannya Nabi Muhammad SAW. Dan ini ya, mengakses kebenaran dengan tatanan logis murni, apalagi itu banyak sekali orang tidak memahaminya, banyak sekali orang tidak menguasainya, sehingga karena tidak menguasai, banyak sekali dari mereka itu yang tidak menganggapnya, termasuk di dalamnya guru gembul. Jadi ya saya mau mengatakan begini saja, orang-orang seperti ini, orang-orang yang nggak tahqiq di dalam berpikir, ilmu mantiknya cetek-cetek mereka itu. Saya mau mengatakan lah, orang-orang mereka tidak ada ilmunya yang di bawah, yang di atas saya nggak ada. Ya, ilmunya di atas saya nggak ada, khususnya dalam ilmu mantik dan dalam ilmu ilmu kalam, ilmu tauhid, nggak ada. Mereka itu nggak mampu mentahqiq makna. Tuh klaim dari saya, ya. Malu kamu itu kalau udah disebutin gitu, nggak marah tuh, malu kamu itu. Kalau ada orang ngomong ilmunya lebih tinggi daripada saya mah samperin, ayo kita ngobrol, begitu. Ya, kalau memang benar berarti saya berguru. Kan itu saya sudah mengatakan itu sejak dulu. Ala kulli hal ya, ngeselin. Luar biasa guru Tiga Rut ini, teman-teman semua ya. Jadi beliau mendukung daripada habaib, memberantas orang-orang seperti Abbas Buntet, Imaduddin dan kawan-kawan geng begal nasabnya seperti itu, teman-teman semua. Semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum.